Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Bersyukur sekali bisa berkumpul bersama-sama lagi walaupun online ya, tapi kita berkumpul dalam satu hati, berkumpul untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, saya bacakan satu ayat, itu di Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan haleluya. cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud mengatakan ayat ini adalah doanya, dia terbuka hatinya. Karena seringkali kita manusia ini ya punya motivasi, tapi kita mau datang malam ini, kita mau bilang sama Tuhan, selidiki hati kami, uji hati kami Tuhan, kami mau murni di hadapan Tuhan. Amin. Mau datang menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa kami. Ujilah kami, selidiki kami, lihatlah batinku dan hatiku. Biar kami datang malam hari ini dengan hati yang benar-benar rindu mau menyembah Tuhan, rindu mau masuk hadirat Tuhan, rindu untuk selalu mendengarkan suara-Mu, merasakan kasih-Mu. Pulihkan kami semua malam ini Tuhan, pulihkan setiap kami, keluarga kami. Apapun yang sedang kami alami, kami mau letakkan di tangan-Mu malam hari ini. Kami mau sama-sama datang hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, lawat kami dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pujiannya sekali lagi dari awal saudara. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lagi Kau beri Yesus, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Haleluya. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagi. Kau selalu ada bagi. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Mari tinggikan nama Yesus. Bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat kemurahannya. Yesus baik. Uralananana makarara. Sebirararara bakarara 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 bakarara. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Yesus Tuhan. Ya rarara bakarara kasih rarara bakarara 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 bakarara. Biar nana bakarara 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 bakarara. Sendiri rarara bakarara 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 bakarara. Terus sembah Tuhan sekarang sampai engkau merasakan jamaahnya. Terus sembah Tuhan sampai engkau merasakan hadiratnya, kasihnya, kekuatannya. Haleluya. Ya Rabu kiri rara bakarara bakarara bakarara. Oh Bapa kami, Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang baik. Ya bakarara bakarara bakarara. Sikidala bakarara 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 bakarara. Sikidala bakarara bukiri balala 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 balala. Urana makasih kirana bakarala bu. Sikidala bakarala re. Urama ke akara bukiri balala 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 balala. Engkau baik. Uralala bakarala 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 bakarala. Sikadala bakarala bakarala bakarala. Sikadala bakarala bakarala. Sikadala bakarala bakarala. Sikadala bakarala bakarala. Sikadala bakarala bakarala bakarala. Bakarala 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 bakarala. Kita bakarala Bapa yang baik.
Kau Bapa yang baik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Yesus, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Yesus, Yesus, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan ya Tuhan semuanya yang ada padamu. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Panggil dia Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh amin, amin. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Yesus, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demi Yesus, Yesus, haleluya. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah Yesus. Hari depan
terbaik bagi. Mari sembah Tuhan saudara, biar musik mengalun, sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik Yesus. Oh kami menyembah-Mu, oh kami memuja-Mu. Kasih-Mu tiada batasnya Tuhan, anugerah-Mu besar, pengampunan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Bapa yang baik, thank you Lord. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik. Kau baik ya Tuhan. Siapa kami tapi Tuhan baik bagi kami. Siapa kami tapi Tuhan setia kepada kami. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Kami yang ikut mesbah doa malam ini Tuhan, atau kapanpun kami ikut Tuhan, kami mau mengingat lagi betapa Tuhan baik bagi kami. Kasih-Mu yang tiada taranya Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Tidak ada bayangan pertukaran dalam-Mu ya Tuhan. Kau tetap baik, selalu baik, sangat baik. Biar saat ini kami mau naikkan syukur kami ingat kembali. Kau datang Tuhan, mati bagi kami. Bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena manusia layak Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang besar. Dan Kau curahkan darah-Mu yang mahal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jamah kami. Jamah kami saat ini Tuhan. Jamah kami saat ini. Jamah kami saat ini Tuhan. Kami mau merenung-renung, mengingat-ingat betapa kasih-Mu bagi kami ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal Yesus. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih Yesus dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
lagi katakan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, ya Tuhan. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, oh Tuhan kami, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya. Oh, lagi hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Lagi saudara, oh, telah mati dan tinggalkan Yesus cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya. Lah hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan sekali lagi sebagai doamu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yesus Tuhan. Jadi pada kami Tuhan, jadi pada kami Tuhan seperti yang kau ingini. Jadi pada kami sesuai rencanamu, kehendakmu Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Jadi pada kami seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi pada keluarga kami seturut kehendak Tuhan. Jadi pada kehidupan kami segala aspeknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan. Karena kami tahu kehendak-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Terlebih kami mengucap syukur, kami ingat salib-Mu. Kami ingat pengorbanan-Mu. Siapa kami, tapi Tuhan mati bagi kami. Siapa kami, tapi Tuhan selalu setia kepada kami. Bahkan Tuhan memberkati kami. Anugerah, damai sejahtera, sukacita. Kesempatan melayani Tuhan. Kau baik ya Allah. Tak ada yang seperti Engkau. Pimpin kami terus. Biar kami terus merasakan hadirat Tuhan. Sepanjang jalan hidup kami, setiap jam ya Tuhan. Setiap waktu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ikut menyaksikan mezbah doa ini Tuhan. Satu persatu, bahkan setiap keluarga Tuhan pulihkan.
Jamah Tuhan, lawat Tuhan. Kami juga mau dengar firman-Mu sebentar. Kami juga akan berdoa sebentar. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan mengikuti, kapanpun atau mengikuti mesbah doa. Selalu anak-anak Tuhan bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamahan-Mu. Pimpin kami terus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di mesbah doa saudara. Saya Boris, ini istri saya Ita. Ya, kita sudah lama suami istri saudara ya. Saya puji Tuhan, Tuhan baik. Di sana ada Bung Petrus, di sebelah saya ada Bung Anes. Puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Cuma saya orang Sumatera, ini kayaknya orang-orang timur semua nih. Haleluya. Kita mau bicara mengenai karunia terbesar hari ini saudara ya. Bapak Gembala senior kita bilang bahwa tahun ini tahun The Great Commission, tahun amanat agung, kita mau ajak at least paling sedikit 2 orang percaya Yesus saudara. Nah, dengan itu kita perlu kembali ingat karunia-Nya Allah yang besar bagi kita. Karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita menemukan kembali makna sejati dari nilai kehidupan dan anugerah Tuhan yang besar itu. Kalau kita tahu kita misalnya dikasih hadiah nih saudara, hadiah yang besar, enak banget rasanya dikasih hadiah, dikasih roti aja senang gitu. Jadi kalau kita tahu kita punya roti, kita bisa kasih orang lain, kita tahu orang itu juga akan senang gitu saudara ya. Kalau kita tahu kita diberikan anugerah yang besar, pasti kita juga rindu akan berbagi, menceritakan gitu anugerah itu kepada orang lain saudara ya. Tapi kita untuk tahu arti pemberian itu, kalau kita mau mengerti dulu arti pemberian itu, kita bisa tahu value-nya kan ya. Nilainya gitu. Kita kalau anak-anak tuh biasanya tuh sangat mengerti arti pemberian dia tuh. Kalau dia kalau suka lihat itu ya, ada kalau di di sosial media itu dia anak kecil dikasih batu aja sama orang tuanya, dia tuh wow itu sesuatu yang berharga banget. Saya ingat dulu tuh ada yang dikasih hadiah ulang tahun pisang ya. Iya, ada yang dikasih pisang. Seneng banget. Tapi karena memang dia sangat suka pisang ya, dan dia tahu itu dari papa mamanya. Seorang yang mengasihi dia, memberikan sesuatu itu sangat berharga. Saya ingat dulu waktu kecil, bukan kecil sih, kayaknya sekitar SMP, saya tuh dikasih jam tangan sama papa saya, mama saya gitu kan, jam tangan. Ya jam tangan biasa gitu, tapi lucu, mungil, kecil gitu kan ya. Kecil kan, kalau anak-anak dulu kan ngeliatnya kan lucu gitu ya. Nah itu sering saya pakai sampai saya kuliah dulu. Sampai saya kuliah. Itu kalau ke sekolah gimana? Pasti mau ngambil gelas minuman gini ya. Minum. Nunjukin. Jam tangannya jam Kenapa tangan enggak? Nunjukin ke saking teman. berharganya kan gitu. Nah terus jadi ada waktu kuliah itu teman-teman kayaknya ngelihat itu jam dipakai terus, karena saking berharganya itu jamnya. Tapi terus mereka juga lucunya nih, teman-teman kuliah, mereka belikan juga jam yang mirip sama itu, karena mereka pikir mungkin yang itu udah lama kali ya dibelikan yang baru. Nah itu juga saya hargai gitu. Dan kalau kemana-mana sering saya cerita tuh, ini jam dari itu. Jadi karena suatu pemberian yang berharga, itu tuh kita sangat sayang, kita treasure kita jaga, kita kayak pusaka pelihara, gitu kayak pusaka, dan kita tuh senang ngasih taunya, menceritakannya gitu. Dan biasanya hal yang kita anggap berharga itu mempengaruhi hal lain. Contohnya begini, misalnya kita tuh menghargai banget tentang kejujuran gitu ya. Kita value kejujuran gitu. Jadi kalau kita di kantor atau dimanapun gitu, ada orang yang bilang, ini bro ada uang nih, tapi kita harus tanda tangan begini-begini. Yang tidak jujur, mereka bilang enggak gitu. Dan itu kita akan terapkan juga ke orang lain. Karena kita menganggap itu jujur, kita juga mengharapkan orang lain jujur, mengajar orang lain jujur gitu. Jadi ada sesuatu yang nilai daripada sesuatu yang kita dapat. Nah kalau kita bicara pemberian Allah itu, yaitu keselamatan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ngomong nih di Matius 16 ya, dia bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya gitu. Pemberian apa yang terbesar bagi kita? Bisakah itu kekayaan,
popularitas, bahkan kemudahan demi kemudahan di dunia. Tapi sekalipun kita memiliki seluruh dunia, kata Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kehilangan nyawa kita apa gunanya gitu. Betul. Berarti nggak semuanya beneficial, nggak semuanya berguna dong. Kelihatan berguna, tapi nggak semuanya itu sebenarnya yang paling penting gitu. Nah, kita tahu kalau Tuhan mati di kayu salib, 2 Korintus 5 berkata bahwa Yesus mati untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Gitu ya. Tujuannya supaya kita berdamai dengan Allah. Tujuannya supaya kita dekat dengan Allah. Tujuan supaya kita punya fellowship dengan Allah. Demikianlah Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan ini suatu paradoks karunia gitu ya. Jadi kalau pemberian itu yang mana yang paling keren gitu. Kalau Roma 6 ayat 23 bilang bahwa upah dosa adalah maut. Itu diterima karena memang perbuatan kita, pantas kita terima. Semua orang termasuk siapapun sukunya, siapapun agamanya, siapapun suku bangsanya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, pasti semuanya masuk kepada neraka. Kekekalan, maut selamanya. Tapi Tuhan Yesus mati buat semua, Dia mengundang semua siapa yang mau, yaitu Dia tanggung dosa semua manusia di kayu salib, sehingga Yohanes 3:16 berkata bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Dia tawarkan itu. Dan paradoks karunia ini adalah tidak layak kita terima sebenarnya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, nggak layak kita. Efesus 2:8-9 juga bilang begitu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Anugerah, saudaraku, ini pemberian anugerah. Kita mungkin kebanyakan kita, termasuk saya, besar di keluarga Kristen, keluarga orang percaya. Jadi udah biasa mendengar Amazing Grace, bahkan nyanyi Amazing Grace gitu. Kita bahkan cerita sama orang tentang Yesus. Tapi kayaknya itu menjadi sesuatu yang sudah familiar, udah biasa gitu. Kita lupa kalau kita ingat salibnya itu kan anugerah yang besar. Nggak ada satupun kita yang layak. Nggak ada satupun kita yang alasan kenapa Tuhan datang. Dia datang persis karena sayang sama kita. Roma 5:8 bilang begini, bahkan Dia mati ketika kita masih berdosa, saudara. Betul. Jadi kita mau bahas hari ini beberapa hal poin mengenai anugerah yang terbesar itu. Tujuannya apa? Kita kembali dibawa kepada kesadaran semula, kasih semula. Saya sering cerita gitu sama istri, kita harus khotbahi diri kita setiap hari tentang salib. Tentang salib, bahwa kita nggak layak, bahwa kita itu diberi dengan cuma-cuma, sehingga kita mengerti bahwa hidup ini anugerah gitu. Kesempatan untuk bersekutu memuliakan Tuhan, kesempatan untuk menjadi saksi bagi orang lain, ya. Kenapa itu anugerah yang terbesar? Kenapa it's the greatest gift of all? Yang pertama karena itu diberikan hanya karena kasih yang besar. Jadi keselamatan karunia itu diberikan karena kasihnya Tuhan aja. Kalau di Yohanes 3 ayat 16 kan dikata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi itu hanya diberikan karena kasih, bukan karena ada maksud apa-apa. Jadi itu hanya karena kasih Tuhan. Amen. Itu tuh seperti gini ya, seperti kalau kita lihat ada orang yang mau memberikan kita segala macam, semuanya gitu ya, mau memberikan kita uang buat sekolah, mau memberikan kalau kita sakit dikelonin sampai sembuh. Iya, kalau sakit dijagain, dikelonin, dibayarin dokternya semuanya. Bahkan kalau kita marahin dia masih sayang sama kita. Masih tetap aja dia pelukin gitu ya. Itu kan siapa tuh? Orang tua itu. Itu hanya Papa, orang Mama. tua. Ya, kecuali orang tua yang di luar kebiasaan ya. Kalau orang tua, bahkan firman Tuhan aja bilang, ya orang tua yang jahat aja tidak akan memberikan yang buruk kepada anaknya kan ya. Orang tua itu pasti akan memberikan apa yang anaknya butuhkan. Bahkan tadi seperti lagunya, seperti Bapa sayang anaknya. Ya kan? Memberikan apa yang ada padanya. Itu tuh Tuhan memang memberikan kepada kita kasihnya lebih begitu lagi besar. Lebih lagi dari orang tua. Lebih lagi daripada. Dan dibilang kayak tadi Roma 5 ayat 28 ya, Dia berikan kepada kita selagi kita masih Roma berdosa. 5 ayat 8. Ya, Roma 5 ayat 8. Kepada kita selagi kita masih berdosa, kita masih menolak Tuhan, Tuhan sudah tawarkan tangannya terbuka. Jadi itu hanya karena kasih Allah.
seperti Bapa kepada anaknya, demikianlah Dia mengasihi kita. Aduh, kalau ngebayangin itu ya, kalau kita ingat kasih orang tua kita. Oh Tuhan Yesus. Bayangkan ya, orang tua kita itu kadang-kadang kalau kami ingat kasih orang tua kami itu, kadang-kadang teringat gitu kan ya, karena orang tua kami sudah almarhum semuanya. Jadi kalau diingat kangen kita betapa baiknya orang tua kita. Apalagi Tuhan, kalau ingat kasih Tuhan bagaimana Dia menawarkan keselamatan itu selagi kita lagi hancur-hancurnya, Tuhan masih tetap menyayangi kita. Nah, ayat ini kan bilang kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Seringkali kita ingat bagian belakangnya. Setiap orang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup. Kita bilang, aku percaya Yesus, aku percayakan salib, aku percayakan darah Yesus curahkan bagiku, aku diselamatkan. Ya betul. Tapi betul, kita lupa motivasinya, alasan kenapa Allah melakukan itu. Karena Dia sayang, saudara. Karena Dia sayang kita. Dan kita kan sebenarnya ya orang-orang yang brengsek, saudara ya, orang-orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Kita semuanya harusnya cilaka, tapi karena sayangnya saja gitu. Dan kalau kita ingat itu, kita mau terima. Sebenarnya waktu kita bilang, Tuhan aku terima keselamatan, aku percaya Tuhan, itu seharusnya kita sedang bilang sama Tuhan, aku terima kasih-Mu Tuhan. Dan kalau kita mau terima kasih seseorang yang naksir kita, kan kita membalas kasihnya. Kita bilang, Tuhan aku sayang, aku tahu kita semuanya ingin sayang Tuhan, kita mau membalas kebaikan Tuhan, walaupun kita nggak mampu, saudara, dan nggak cukup nyawa kita juga membalas itu. Tapi biarlah kita ingat hari-hari ini, kita ingat bahwa anugerahnya itu diberikan karena Dia sayang sama saudara, sayang sama kita gitu, sayang sama setiap orang, bahkan orang yang menghina Tuhan, bahkan orang yang menganiaya gereja, menganiaya Tuhan, Tuhan sayang sama mereka. Kita harus ceritakan itu kepada mereka. Kita harus bilang Tuhan sayang sama mereka. Dengan kehidupan, dengan perkataan kita. Dan yang kedua, saudara, kenapa itu luar biasa? Why is it so amazing? Anugerah itu kenapa begitu besar? Karena itu diberikan dengan harga yang tertinggi, dengan darah anak domba Allah. Bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, darah Kristus. Jadi kalau nonton 2004 tuh keluar ya saudara, Passion of Christ, itu saya selalu nggak tahan menangis gitu. Ngebayangin kenyataan fakta bahwa Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita itu dicambuk, saudara. Dicambuk, saudara. Bilur-bilurnya terbentuk dengan darah yang mahal. Saya berdoa biar kita diingatkan kembali darah Yesus diberikan cuma-cuma, tapi itu bukan murah. Mahal. Alkitab bilang mahal, saudara. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, tulah terakhir, Tuhan bilang sama Musa, bilang sama orang Israel, malaikat maut akan lewat, kamu sembelih domba, kamu ambil darahnya, kamu taruh di palang pintu, begitu saudara ya, supaya nanti ketika malaikat maut lewat, dia lihat darah itu, dia nggak mampir, dia akan pass over, maka disebut Paskah, Pesah gitu ya, pass over, dilewatkan gitu saudara. Nah waktu dia lewat tuh dia kan nggak lihat ke dalam, saudara, siapa dalam ini kayaknya WL-nya GBWTC nih, jangan sampirin, ini kayaknya jemaat English Service nih, nggak begitu saudara, dia lihat darah. How powerful that's blood gitu ya. Saya pernah sharing, tapi saya sharing lagi saudara, ada seorang pemimpin gereja setan di Afrika, dia cerita, dia udah bertobat, dia cerita. Mereka itu sering ambil kirim-kirim mantra, kayak santet, kayak astral projection ke anak-anak gitu. Dia bilang mereka sempat sering kirim ke anak-anak gitu ya, mempengaruhi pikiran mereka, kutuk-kutuknya, ajaran-ajarannya, pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, makanya banyak aneh-aneh gitu saudara. Tapi dia ada beberapa anak-anak yang seperti dibungkus oleh perisai api biru gitu ya. Mereka stres juga, kok bisa begitu, coba nggak bisa tembus. Tapi setelah dia bertobat, dia bersuka cita, dia tahu bahwa itu adalah orang-orang tuanya yang senantiasa berdoa, mendoakan darah Yesus atas anak-anaknya saudara. Wow.
Wow. Darah Yesus waktu kita berdoa, janganlah keluar dengan asal keluar. Ketika kita bilang darah Yesus, bilur-bilur Yesus itu punya kuasa, saudara. Darah anak domba Allah, darah the darling of heaven, pangeran surga gitu saudara, mati, darahnya tercurah, darah yang mahal, darah yang luar biasa. Dan karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dipenuhi oleh darah Yesus, kita nggak perlu takut akan kuasa kegelapan. Setan kalau ngelihat kita, dia bukan ngelihat Boris, bukan ngelihat Ita, bukan ngelihat Anes, dia ngelihat darah Yesus di situ, dia nggak bisa jamah saudara. Amen. Ada darah Tuhan, anak-anak kecil tidak mengerti, tapi ada kuasa darah Yesus melingkupi mereka karena ada iman orang tuanya, saudara. Yes. Dan saya yakin waktu kita, ini yang kita imani, saudara. Kita nanti masuk ke pintu surga. Kita bisa masuk karena darah itu. Amen. Bukan karena kita melayani, bukan karena kita mengembalakan, bukan karena kita memuji Tuhan, bukan karena kita jadi pendoa syafaat, tapi dia lihat, Bapa lihat darah Yesus yang membasuh kita. Welcome home heaven, saudara. Darah Yesus, darah yang mahal. Kenapa ini anugerah ini besar sekali? Karena Allah sendiri mati bagi saudara dan saya. Yuk, kita ceritakan sama orang. Kita doakan orang dengan darah Yesus. Dan yang ketiga, kenapa it is so powerful, saudara? Ya, karena ini memang hanya anugerah, bukan hasil usaha. Coba kalau kita baca itu ya di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi karena ini bukanlah hadiah untuk usaha manusia. Sehingga tidak ada yang bisa memegahkan diri. Ini sepenuhnya adalah provisi atau disediakan oleh Tuhan menjadi jembatan untuk kelemahan kita. Jadi Tuhan itu anugerahnya ini menjadi jembatan yang menjadi menyambungkan antara dari itu yang utama usaha. sebenarnya. Ya, itu yang utama. Nggak ada itu nggak bisa. Nggak ada usaha. Jadi cuman kasih anugerah aja itu. Usaha kita itu respon saja. Iya, betul. Usaha Usahanya kita kita hanyalah menjawab dengan iman kita Iya. akan anugerah Tuhan itu. Kalau kita lihat kan ya dari semua kepercayaan yang ada atau agama-agama semua, bahkan orang pun yang mengatakan beragama Kristen, mungkin juga banyak yang percaya bahwa karena usaha aku bisa masuk sana, aku harus melakukan, aku harus jadi orang baik, aku harus. Tapi bukan. Kalau kita yang percaya Yesus, kita yang percaya, yang mengaku Kristen, yang mengaku sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita tahu itu hanya karena iman, bukan karena usaha kita. Nggak ada satupun usaha kita bisa untuk menerima. Jadi kita harus melahir baru ya, kita harus menerima Yesus, kita harus menerima keselamatan itu, mengatakan bahwa ya Tuhan masuk dalam hatiku, aku terima Engkau menjadi juru selamatku, karena itu adalah anugerah. Jadi kalau kita analogikan kalau menarik sih ini, maksudnya orang kan nature manusia, masa sih gratis. ya, Terus gua nggak melakukan apa-apa gitu maksudnya. Ya, jadi itu sering kadang-kadang kali itu jadi kayaknya jadi kita, makanya Tuhan Yesus juga aku bilang juga itu, nggak apa-apa, Rasulullah berdosa bilang itu lagi ya. Injil itu kayak apa? Kayak kebodohan, berita kebodohan bagi orang-orang. betul, orang menganggap Tapi begitu. iya kayaknya menerima gitu aja gitu ya gitu. Tapi untuk percaya pun kita anugerah kan. Betul, untuk percaya Ya, pun anugerah. kalau bukan karena Roh Kudus gitu ya. Tapi misalnya lagi nih, misalnya kita ya suami istri ya, kita kan sering kan di Alkitab juga dikatakan itu bahwa Kristus itu seperti suami, gereja jemaat itu seperti istri gitu. Jadi kita sering berkata bahwa ya Yesus menerima kita ketika kita percaya, betul. Tapi memang karena percaya saja, bukan karena usaha gitu. Betul. Nah kalau saya gambarkan dengan suami istri, misalnya mama lah gitu ya, Iya. mau Kalau misalnya kita mau menikah gitu kan, terus saya bilang sama suami saya, kita gini aja dulu deh, kamu tunjukkan bahwa kamu suami yang baik. Kamu Laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik, kamu bisa membantu saya di rumah, kamu bisa provide semua yang saya butuhkan, kamu bisa menghasilkan gaji ratusan juta supaya saya bisa facial, bisa ratusan juta. bisa jadi ibu-ibu sosialita. Nah, setelah kamu tunjukkan, baru deh saya terima kamu jadi suami saya. Berapa lama itu aku buktikannya? Nah, kalau misalnya 20 tahun, setelah 20 tahun, kalau kamu nggak bisa menyediakan, sudah deh, tidak
Masa kayak gitu Jadi ya? berarti aku harus buktikan 20 tahun atau sampai mungkin kapan aku buktikan bahwa aku bisa gitu. Tapi Ya, setelahnya terus udah gitu, iya. nggak cukup, kamu tidak cukup baik, aku Iya. depak kamu, gitu kan nggak mungkin. Ya, dong, tapi ya. kan dia menerima saya menerima dia gitu ya. Bukan berarti dia tidak melakukan yang terbaik. Betul, Tapi penerimaan itu kan di awal. iya. Apa When we adanya. believe gitu. Ketika saya terima, saya janji, saya make covenant gitu. Itu terima, tapi bukan berarti dia suka-suka. Banyak orang bilang, ya kalau karena semua dosaku udah diampuni, dosa sekarang, kemarin dan nanti yang apa namanya yang ke depan gitu ya. Berarti saya bisa melakukan dosa sesuka saya dong gitu ya. Itu juga nggak salah kan kalau kita sudah sudah memberikan diri kita kepada Tuhan. Tentu kan ada sesuatu juga yang terjadi. Yang kita bahas poin berikutnya bahwa kita itu kan diubahkan oleh Tuhan. Iya. Dan kita kalau bilang begitu kita nggak mengerti mengenai anugerah itu. Betul. Kita nggak mengerti bahwa sebenarnya dia mati bagi kita. Masa sih kita meludahi orang yang menyelamatkan Betul. kita? Nggak mungkin dong. Iya. Nggak mungkin dong kita melakukan hal yang kita tahu kita tadinya hancur, habis, dan akan binasa. Terus diselamatkan oleh seseorang. Masa kita membelakangi orang gitu kan? Nggak, saudara ya. Kalau ada yang bilang begitu, saya ragu apakah dia benar-benar percaya. Apakah dia benar-benar diselamatkan Ya, gitu, saudara. betul. Tapi semua itu adalah anugerah yang besar. Dan kalau memang karena usaha kita, yakin deh nggak ada yang masuk. Rasul Paulus sudah bilang, Pasti, Bu. semua telah jatuh ke dalam dosa. Kalau karena usaha nggak ada yang masuk, saudara. That's how perfect, betapa kudusnya Allah kita. Lewat darah domba Allah, satu-satunya cara. Amin. Dan itu hanya oleh anugerah. Yes. Dan ketika itu terjadi, yang keempat adalah kita yang percaya itu. Makanya kita itu nggak mungkin hidup dengan gaya kita yang lama. Why? Because karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yohanes 3 juga Yesus berkata, engkau akan mengalami kelahiran baru. Dan Efesus 1 berkata juga, ketika engkau percaya, engkau dimateraikan dengan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tinggal dalam kita, saudara. Enggak mungkin Roh Kudus tinggal dalam kita dan membiarkan kita seperti dulu kita sebelum percaya. Ya. Jadi ada sesuatu yang berubah Amin. ketika Amin. kita percaya Yesus. Ya. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak mungkin orang yang percaya Yesus bilang begini, aku hidup suka-suka. Ya mungkin dia bergumul, ya mungkin dia terus fight untuk hidup benar mungkin, tapi dia tidak akan tinggal di sana terus dan enjoy hidup di sana terus, saudara ya. Roh Kudus tinggal dalam kita. Saya ingat tuh ada kisah, berapa kali kita sharing tuh, saudara ya, ada pendeta Dr. Bill Wilson, bukan Bill Wilson yang Metro Sunday School ya. Tapi ini dia cerita gini, ada seorang anak muda datang ke dia waktu lagi KKR gitu ibadah. Anak muda ini bilang gitu bahwa dia ditantang untuk percaya Yesus. Dia bilang, tapi anak muda ini suka dansa ya, ke night club gitu ya. Terus dia bilang, Pak Pendeta, aku suka dansa gitu kira-kira. Kalau aku percaya Yesus, boleh nggak aku tetap berdansa? Dia bilang. Pendetanya diam sebentar, terus dia jawab, boleh gitu. Terus didoakan, dia percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi beberapa minggu kemudian dia balik, dia marah, agak marah, tinggi suara sama pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta bilang, wah kalau aku percaya Yesus, aku masih boleh berdansa, boleh menikmati dansa yang aku sukai, boleh. Tapi Pak Pendeta nggak bilang, kalau aku percaya Yesus, aku jadi nggak suka berdansa, kata dia gitu. Berdansa di night club gitu, saudara ya. Dancing gitu ya, clubbing gitu kira-kira. Kenapa? Because something happened. Sesuatu terjadi dalam hidup kita waktu kita percaya Yesus. Saya ingat waktu saya kuliah, saudara ya, saya hidup bebas, saya melakukan macam-macam gitu, saudara ya. Baik yang dilakukan anak muda lah, sampai saya sebut macam-macam gitu, saudara. Tapi kayaknya di luar orang hidup saya enak gitu ya. Saya ya merokok, minuman keras, juga gambling ke kasino, saudara, hidup dengan pergaulan bebas juga waktu itu ya, saudara. Kemudian saya ngerasa ada yang kosong di hati saya, kosong gitu. Tapi banyak aktivitas gitu. Jadi kalau saya kuliah paginya ngantuk-ngantuk gitu ya, karena malamnya ngapain gitu, saudara. Nanti pikir lagi nanti malam ngapain gitu. Jadi harus diisi. Kalau enggak, kalau pas lagi diam sendiri gitu, saya kayak mau depresi gitu. Saya mulai pikir ya,
kalau saya gini terus saya depresi nih. Aduh. Makanya saya mikir sekarang kenapa orang selalu mau having fun, healing melulu. Kenapa? Karena harus ada yang diisi. Nggak ada damai dalam. Ya, benar. Jadi harus diisi terus, harus having fun melulu, spending terus, harus melakukan hal-hal yang temporary pleasure gitu. Karena ada yang kosong. Saya pikir kalau saya terus begini, pasti saya bisa depresi nih. Saya mulai khawatir akan diri saya, saudara. Tapi nggak ada masalah. Hubungan dengan orang lain, oke gitu. Kemudian saya putuskan, saya ingat waktu sekolah minggu, guru sekolah bilang berdoa sama Tuhan gitu. Jadi saya pikir, mulai besok saya berdoa deh. Saya bangun pagi, saya berdoa, apa aja yang muncul di kepala saya. Dulu saya nggak ngerti yang namanya praise and worship, baca Alkitab juga nggak, saudara ya. Nggak dilakukan lah gitu, walaupun Alkitab ada gitu. Terus saya bangun pagi, saya berdoa. Mungkin yang muncul di kepala saya sedikit lah, saya doain aja gitu. Itu nggak ada yang mentorin saya juga nggak ke gereja waktu itu. Jadi sesekali aja gitu kalau pas bisa, pas mau ke sana gitu. Jadi saya doa mungkin cuma 3 menit kali di awal. Tapi besok saya komit, saya doa lagi. Saya bilang Tuhan, pokoknya apa yang muncul di kepala saya, saudara. Muncul tambah 5 menit. Sampai saya ingat tuh setengah tahun saya sadar. Saya udah doa sampai sejam, cuma doa aja, saudara. Apa yang masuk di kepala saya. Itu tuh tiap pagi, pokoknya sebelum ada kegiatan. Nah saya baru sadar, hati saya itu joyful. Hati saya itu sukacita, kayak ada gairah, ada hope gitu. Saya nggak ngerti juga kenapa waktu itu ya. Belakangan saya mengerti sekarang, itu adalah Tuhan sendiri yang hadir, yang bertemu dengan saya dalam doa-doa saya. Walaupun saya nggak ngerti waktu itu. Dan itu tiba-tiba saya jadinya dosa-dosa saya yang perlu saya lakukan supaya saya merasa asik gitu, itu bisa berhenti gitu, saudara. Saya coba berhenti berkali-kali dosa ini, termasuk ngerokok gitu ya, berhenti nyambung lagi, nggak bisa itu berhenti, berhenti, habis berhenti. Dan saya putuskan hubungan yang nggak baik. Saya rindu aja mulai saya ke gereja, mulai saya aktif, bahkan saya udah pelayanan langsung gitu, saudara ya. Pelayanan, saya ngerasakan bahwa memang ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan hadir di hati kita, something happens gitu. Kita mulai punya kekuatan untuk melihat itu yang tadinya saya harus nikmati, saya malah lihat dosa ini jadi mulai saya nggak suka. Dan pada poin itu saya jijik melihatnya gitu, saudara ya. Jadi ada kuasa yang menciptakan kembali nih. Amin. Yaitu kuasa darah Yesus. Amin. Kuasa karunia yang tidak sekedar mengampuni masa lalu kita. Jadi bukan hapus gitu doang, iya betul. Tapi kita juga secara total diciptakan ulang oleh Tuhan untuk masa depan yang luar biasa. Itu yang Tuhan lakukan. That's why mengapa anugerah itu anugerah yang terbesar. Karena diberikan oleh kasih. Karena diberikan dengan harga yang mahal, darah Yesus. Dan diberikan dengan cuma-cuma, bukan usaha kita. Amin. Dan itu mengubahkan kita, saudara. Amin. Nah, pemberian ini tentu akan tetap sebuah pemberian kalau saudara dan saya tidak datang menerimanya. Saudara yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, nanti kita doa, saudara, siapkan hatimu, datang sama Tuhan. Ya. Dan bagi saudara yang mungkin lagi di persimpangan jalan, ragu, mungkin kecewa dengan sesama, dengan gereja, dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menyakitimu. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Sekalipun mungkin hamba Tuhan, pendeta, teman gereja menyakitimu, orang Kristen menyakitimu. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Amin. Amin. Dan Dia panggil saudara Amin. untuk percaya dan menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Ini ada satu video pendek, kita akan tonton, saudara. Video ini menarik sekali, cuma sekitar 3 menit dari ministrinya John Bevere, Messenger Internasional gitu ya. Tentang suami istri ya, gambaran suami istri itu kayak Tuhan dan jemaatnya gitu ya, suami dan istri. Bagaimana kita sebenarnya memandang, memperlakukan Tuhan. Kita simak sama-sama bahwa apakah kita seperti itu terhadap Tuhan. Apakah Tuhan itu hanya nomor 1, bukan satu-satunya. Jangan-jangan Tuhan nomor 1, nomor 2 ada yang lain, saudara ya.
Apakah kita jadi orang Kristen, orang percaya, just to get to heaven? Ya gua ke gereja lah sekali-sekali, gua percaya Yesus, nyanyi lagu Kristen, nanti aku masuk surga. Tapi nggak menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Gitu. Kita saksikan ini saudara ya, video singkat ini. That castle. Really? Isn't that phenomenal? So they taught you how to fold the napkins? Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this evening? Yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, you'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my, Yeah, of oh my gosh, babe. course. Okay, this has got to be There one he of is the... now. Wait, Hi. what? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry, do you two know each other? Do you guys- Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No. I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe. Sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you... All right, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All fine. right, seriously, no. Good. Food will be right out. Okay, Angela, all right. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, I'm sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. Itu ya saudara ya, menarik video ini singkat. Tapi ini mungkin bisa jadi refleksi kita gitu. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan yang memberikan anugerah yang besar itu dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia bukan sekedar hanya tiket untuk masuk surga, tiket untuk dapat berkat, tiket untuk dilindungi, saudara. Tapi kita terima Dia. Artinya hidup kita telah ditebus, telah dibayar. Hidup kita bukannya kita lagi, Ya, tapi milik Kristus. amin. Tuhan Yesus bukan yang paling favorit, Dia satu-satunya, saudara. Bukan yang nomor 1, tapi Dia satu-satunya, saudara. Nggak ada lagi lain, ilah lain di hadapan kita. Saya tahu kita berjuang dalam hidup untuk hidup benar, untuk ikut Tuhan.
Tapi mari kita putuskan hari ini. Apapun yang menghalangi kita untuk semakin dekat sama Tuhan, menghalangi kita untuk memberikan semuanya sama Tuhan, ambil keputusan saudara. Hanya jangan buat just enough Jesus, hanya cukup Tuhan Yesus untuk masuk surga. Tapi berikan segalanya. Gak ada yang salah bersama dengan Tuhan, gak ada yang kurang bersama dengan Tuhan. Cuma Dia jalan satu-satunya, saudara. Saya mau berdoa buat saudara, biar musik bermain dengan lembut. Sebelum nanti isi saya berdoa buat saudara yang sakit, yang lemah. Tapi saya mau ngajak saudara, ayo kita buka hati kita kepada Tuhan. Mungkin ini waktu yang tepat buat beberapa orang untuk kembali beri komitmen sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk memutuskan hubungan yang tidak baik, tidak benar. Untuk menanggalkan kecanduan dan dosa ikatan apapun. Dan dengan darah Yesus, bila-bila Yesus, saudara, kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Bagi saudara yang mendengar, ikut mesbah doa ini, dan engkau belum pernah percaya Yesus, belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, datang sama Tuhan sekarang dan ikuti doa saya. Tuhan, aku mendengar firman-Mu. Aku orang berdosa. Aku mau diselamatkan Tuhan. Aku mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadikanku anak-Mu dan urapiku. Dan mulai hari ini aku menyerahkan hidupku seluruhnya kepada Tuhan. Dan jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengar juga. Mereka yang mau bangkit, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bangkit hidup benar, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi duta-duta kerajaan Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa berkati setiap suami, setiap istri, setiap orang tua dan anak. Jamah Tuhan. Ada pemulihan terjadi, ada terobosan terjadi, ada kemenangan, keselamatan, kelepasan bagi setiap individu, setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa malam hari ini Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang datang malam hari ini, merindukan jamahan dan lawatan Tuhan. Buat mereka yang sedang sakit Tuhan, Dalam nama Yesus. lawat semuanya Tuhan. Pulihkan, Dalam nama sembuhkan, Yesus. kuasa darah Yesus mengalir dalam tubuh Dalam setiap nama anak-anak Yesus. Tuhan yang sedang sakit, yang sakit jantung, yang sakit ginjal, yang sakit usus. Kami berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang Haleluya. mengalami kanker, mengalami pengobatan Dalam kemoterapi, nama Yesus. kekuatan yang daripadamu, pemulihan yang daripadamu, dalam nama kesembuhan Yesus. daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit kaki, yang sakit tangannya Tuhan, yang sakit dalam otaknya, kepalanya Tuhan, mengalir Sembuhkan darah dalam Yesus, nama sembuhkan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami tolak, kami usir, kami hancurkan di Di dalam dalam nama nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus Kami ada berkata kesembuhan. Yesus, kami berkata Yesus dalam setiap tubuh Ora anak-anak nama Tuhan. kasih Ada kirara kesembuhan bakara di bakara dalam bakara. nama Tuhan Yesus. Anak-anak kecil yang sedang sakit, yang sedang dalam Oh, pengobatan, Yesus. kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sembuhkan sembuh, anak-anak pulih Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelainan-kelainan Kirara nama kasih disempurnakan kirara di dalam bakara nama bakara Tuhan bakara Yesus. bakara bakara. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang sedang bergumul masalah pekerjaan, masalah usahanya Tuhan. Kami berdoa di dalam Ada nama Tuhan terobosan, Yesus, ada terobosan, ada dibukakan jalan-jalan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa penyediaan dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan dalam hal Dalam ekonomi, nama Yesus. terobosan-terobosan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, buat pekerjaan, buat usaha, buat penyediaan dalam keluarga Dalam terjadi nama Yesus. atas anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang sekolah juga Tuhan, biar Tuhan yang Berkati terus kanan, berkati nama, setiap karena, anak-anak karena, Tuhan. Engkau buat berhasil, kepintaran
kebesaran, hikmat yang daripadamu Tuhan. Kau buat berhasil. Jalan keluar daripadamu Tuhan. Untuk Dalam pembiayaan nama Yesus. sekolah, untuk segala sesuatu yang dibutuhkan terjadi di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan keluarga Tuhan. Yes. Buat suami dan istri kami Dalam berdoa nama ada Yesus. kesatuan Ada hati, kesatuan ada hati, pemulihan, ada ada keharmonisan ada di dalam nama pengampunan Tuhan dalam nama Yesus. Yesus. Biar suami dan istri Oh, kembali rekonsiliasi bersepakat, dalam kembali nama berdoa Yesus. bersama-sama. Suami dan istri Kinananama kembali karalaba, dikuatkan, keluarga dipulihkan. saling mengasihi, Pernikahan saling dipulihkan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Perjanjian covenant Oh, itu haleluya. dipulihkan di dalam nama Tuhan Lakukan Yesus. karya-Mu, Segala Tuhan, perceraian pemulihan. kami tolak di dalam, Di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan kembali Dipulihkan di dalam dalam nama Tuhan nama Yesus. Yesus. Terima kasih, hubungan orang tua dengan anak Ya, juga Tuhan, dipulihkan. pulihkan Hubungan keluarga, lepas antara keluarga, Tuhan. saudara juga dipulihkan di Pulihkan dalam keluarga, nama Tuhan lepas Yesus. keluarga, Ada Tuhan. pengampunan, Yes. ada kasih di dalam keluarga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berkata Yesus atas setiap keluarga. Yes. Nama Yesus atas setiap anggota We speak keluarga the name kami. of Jesus. Dan biarlah kami berkata, aku dan Dalam seisi nama rumah tanggaku akan kami terus melayani Tuhan melayani seumur hidup Tuhan. kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan yang intim, manis dengan Allah Roh Kudus. Tuhan menyertai kita semua. Bahkan semua orang yang kita kasih kini sampai Yesus menyebut kita daun awan Maranatha. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di waktu berikut. Amin.